Bab 613. Hancurkan bintang dengan satu tamparan. Sebesar gunung. Cakarnya saja sepanjang beberapa meter. Ini dia bosnya. Devan tahu kalau itu pasti pimpinan laba-laba Tiu. Dia tidak tahu sekuat-kuat apa pimpinan laba-laba ini. Dihadapkan dengan monster sebesar ini, pedang batu tidak terlalu bisa digunakan. Karena itulah, Devan langsung kelaurkan tongkat batu yang bisa jadi kecil dan besar itu. Tapi, waktu dia sudah mau menyerang, laba-laba besar itu mengeluarkan jeritan yang aneh. Saat berikutnya, semua laba-laba kecil menembakkan pedang cahaya berwarna emas ke arah Devan. Mereka semua menyerang secara bersamaan. Dalam sekejap, ribuan pedang cahaya meluncur ke arah Devan. Devan menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya pun terbang ke langit. Buk buk buk. Paling tidak, ada 3000 pedang cahaya menyerang tempat Nai berdiri tadi. Masing-masing pedang cahaya itu punya tingkat kekuatan alam Kaiser. Kalau kena pedang cahaya ini secara bersamaan, bahkan Master Overload pun bisa mati. Setelah Devan melompat ke udara, laba-laba itu meluncurkan pedang cahayanya ke arah langit. Pedang cahaya yang sangat banyak memenuhi langit. Planet gelap itu pun jadi sangat terang benderang. Tidak mungkin Devan mau sembunyi. Membesarlah. Devan langsung membuat pilar batu itu jadi pilar langit, lalu dia gunakan untuk menangkis serangan pedang cahaya emas. Buk buk buk. Pedang cahaya emas mengenai pilar batu, yang membuat suara yang sangat besar. Di waktu yang sama, terasa ada gelombang yang dahsyat. Saat ini, pilar batu tersebut dibuat setebal 3 meter oleh Devan. Pilar batu itu benar-benar menghalangi semua pedang cahaya emas yang ke arahnya. Menghadapi begitu banyak serangan cahaya keemasan, pilar batu itu terus diserang dan terus terbang ke atas langit. Berat pilar batu ini sebenarnya sangat besar. Ini menunjukkan betapa kuatnya pedang cahaya emas tersebut. Semua itu berlangsung sekitar 1 menit, dan kemudian cahaya keemasan berhenti. Melepaskan serangan berintensitas tinggi secara terus-menerus sepertinya perlu banyak tenaga. Seranganmu sudah selesai, sekarang giliranku. Devan langsung mengambil pilar batu yang panjangnya lebih dari 100 meter itu dan menghantamkannya ke arah laba-laba raksasa. Laba-laba raksasa itu mengangkat beberapa kakinya, mencoba menangkapnya dengan paksa. Sayangnya, dua meremehkan kekuatan par batu itu. Boom! Terjadi ledakan keras. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Pimpinan laba-laba itu hancur berkeping-keping oleh pilar Devan. Walau Devan sudah mengakhiri pertarungan dengan mudah, tapi dia juga melihat betapa mengerikan laba-laba itu. Laba-laba kecil punya kekuatan tempur setingkat alam Kaiser, dan laba-laba besar punya kekuatan tempur setingkat alam Emperor. Bagai Master Emperor yang memimpin puluhan ribu Master Kaiser. Sayangnya, pasukan Imperium benar-benar tak bisa menandinginya. Imperium Athenos pernah mengirimkan pasukan ke planet ini. Sayangnya, serangan pasukan laba-laba ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Mereka kembali dengan tangan kosong. Akhirnya, planet ini tergolong sangat berbahaya. Diperkirakan jumlah pasukan laba-laba di planet ini bisa melebihi 100 juta. Setelah menghabisi sekelompok laba-laba, banyak laba-laba terus muncul. Mau menghabisi Devan. Tepat setelah Devan menghabisi pemimpin laba-laba, laba-laba terus berdatangan untuk membantu. Namun mereka tidak menyerang Devan, dan Devan tidak mau repot-repot meladeni mereka. Dia pun terus menggali batu hara. Mereka menunggu sampai Devan bereaksi. Baru kemudian sadar kalau dia dikelilingi oleh jutaan laba-laba. Sangat banyak laba-laba. Bahkan kalau dia mau membuka portal, dia tidak bisa.
Karena udang cahaya emas, laba-laba pasti akan menghancurkan portalnya. Dan di antara jutaan laba-laba itu, ada juga laba-laba betina yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari pimpinan laba-laba sebelumnya. Huf! Laba-laba betina mengayunkan kaki bajanya. Dua cahaya emas besar diluncurkan ke arah Devan. Devan mengangkat tongkat batunya dan menghancurkan cahaya emas itu jadi beberapa bagian. Tapi, dia merasa aneh. Karena dia merasa serangan yang dilancarkan laba-laba betina tadi benar-benar mencapai tingkat alam overload. Jadi ini planet liar. Pantas saja 10 imperium teratas tidak berani macam-macam dengan planet ini. Bisa jadi membawa laba-laba ini ke bintang pusat bisa menyebabkan pembunuhan tanpa akhir. Sepertinya cuma Master Overload yang bisa mengalahkan serangan pedang cahaya itu. Sektika langsung hilang. Bahkan kalau Master Overload terkena, dia akan terluka parah. Satu-satunya kelemahan laba-laba ini yaitu mereka tidak terlalu cerdas. Mereka juga tidak bisa membuat segel formasi. Serta tidak bisa terbang. Tidak pernah bisa mencapai planet lain. Alarm Overload, menarik. Devan menyipitkan matanya. Tak terduga, seekor laba-laba bisa punya tingkat pelatihan alam overload. Pantas planet ini penuh jumlah batu hara yang banyak. Cuma dengan memakan batu hara, mereka mencapai alam overload. Tapi puncaknya itu alam overload. Setelah alam overload, itu alam kosmik. Harus memahami aturan alam semesta. Jelas sekali, dengan kecerdasan laba-laba ini, mustahil untuk menguasai aturan yang paling sederhana. Itu artinya, mereka tidak akan pernah mencapai alam kosmik. Laba-laba besar itu jelas punya IQ yang jauh lebih tinggi dibandingkan laba-laba kecil lainnya. Melihat Devan yang menangkis cahaya emas yang diluncurkan, mereka tajuk kalau Devan sangat kuat, tapi tetap tidak mau pergi. Devan tahu kalau akan sulit untuk membuatnya mundur tanpa menunjukkan sedikit pun kekuatan. Dia mendongak. Terlihat benda terbang yang hampir seukuran bulan terbang melintasi langit. Laba-laba besar, hati-hati. Devan mengangkat telapak tangannya. Sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya. Lalu, dia melemparkan bola cahaya tersebut ke arah benda terbang itu. Setelah beberapa saat, benda terbang yang sudah ada entah berapa miliar tahun, langsung hancur. Satu telapak tangan menghancurkan bintang. Laba-laba besar, aku tidak mau menghabisimu, bawa laba-laba kecilmu dan cepat pergi. Setelah menghancurkan benda terbang itu, Devan bertepuk tangan dan berteriak pada laba-laba besar itu. Ini pertama kalinya dia menghancurkan benda terbang sebesar itu. Rasanya enak sekali. Meski planet ini tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk menunjukkan kekuatan tingkat alam kosmiknya. Mata di wajah laba-laba besar itu berkedip cepat, seakan sedang berpikir. Sepertinya 1 menit sudah berlalu. Dia mengeluarkan suara gauman dan perlahan berbalik. Dan laba-laba kecil lainnya mengikutinya. Jelas sekali, dia paham kalau manusia yang tampak kecil di depannya itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkannya. Kabur itu satu-satunya pilihan. Ini jelas merupakan hasil terbaik bagi Devan. Kalau semua laba-laba ini langsung maju sekuat tenaga, dia mungkin akan perlu waktu yang sangat banyak untuk menghabisi jutaan laba-laba itu. Tanpa gangguan laba-laba, Devan bisa menggali batu hara dengan sesukanya. Tapi targetnya kali ini 400 miliar batu hara. Masih agak sulit untuk satu orang menggali semuanya. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah menggali selama beberapa hari, banyak laba-laba kecil yang datang membantunya menggali batu hara. Jelas sekali, laba-laba betina tahu kalau Devan datang ke planet ini cuma untuk batu hara. Karena itulah,
dia memerintahkan adiknya untuk membantu Devan menggali batu hara. Biar pembunuh itu bisa pergi secepatnya. Bersambung. Bab 614. Menghabisi Master Kosmik. Dengan bantuan laba-laba, pekerjaannya jadi lebih cepat. Devan harus terus menggali selama 10 hari. Hasilnya sangat menggembirakan, dia menggali total 2 triliun batu hara. Itu cukup bagi kakak senior untuk sementara waktu. Laba-laba besar, terima kasih. Devan melambai pada laba-laba betina yang berdiri jauh sambil memandangnya. Tanpa bantuan laba-laba kecilnya, dia mungkin tidak akan bisa dapat 400 miliar batu hara secepat itu. Saat waktunya hampir habis, Devan memanggil portal dan bersiap untuk pergi. Tapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Serangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah portal. Devan tadinya kira itu laba-laba yang menyerangnya dan mau menahannya di tempat itu selamanya. Tapi dia langsung sadar kalau serangan itu bukan dari laba-laba. Sebaliknya, dari sekelompok manusia. Hah, ada manusia. Devan sedikit mengernyit. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat. Kumpulkan portal sebelum serangan itu tiba. Ini satu-satunya portal kembali ke Athenos. Kalau hancur, dia tidak akan bisa kembali. Nah, ini wilayah ratu, siapa yang mengizinkanmu menambang batu hara di sini? Kata pemimpinnya, seorang pria yang membawa pedang besar. Jumlah mereka ada sekitar 10 orang, dan penampilan mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Athenos. Devan sadar kalau penampilan manusia di alam semesta sepertinya sangat mirip. Paling tidak, manusia di galaksi Bimasena semuanya berevolusi ke wujud yang sama. Terlebih, dia benar-benar mengerti bahasa yang mereka gunakan. Mereka memakai bahasa yang dipakai di Athenos. Tentu, itu mungkin bukan bahasa Athenso yang mereka gunakan. Tapi, Athenos memakai bahasa universal alam semesta. Jangan sembrono. Kalau dia bisa mengintimidasi Ratu Laba-Laba, dia pasti Master Kosmik, kata seorang wanita kecil di belakang pria itu. Serahkan batu hara yang kamu tambang, kemudian cincin penyimpananmu juga, kami akan biarkan kamu hidup. Pria itu mengatakan sambil tersenyum. Devan tidak merasa tekanan apapun karena dia itu Master Kosmik. Bagaimana kalau aku tidak mau? Devan menyipitkan matanya. Tampaknya planet liar ini tidak ada ancaman dari makhluk lainnya. Masih ada manusia ternyata. Dan itu ditempati oleh ratu itu. Kalau begitu, matilah. Pria dengan pedang itu mengangkat pedangnya dan menebas Devan. Jelas sekali. Dia juga Master Kosmik. Saat dia mengayunkan pedang di tangan Ria, Devan dengan jelas merasakan kekuatan aturan menyebar ke seluruh penjuru. Itu aturan gravitasi. Devan mendadak merasa tubuhnya jadi berkali-kali lipat lebih berat. Kekuatan aturan tidak berarti semua aturan sama dengan milik Devan. Cuam dengan mengucapkan sepatah kata pun bisa punya kekuatan magis. Itu karena kekuatan aturan yang dipelajari Devan sama dengan Kaisar Pembunuh. Aturan yang dimiliki oleh Kaisar Pembunuh itu aturan ramalan yang sangat hebat. Apapun yang dia katakan akan jadi kenyataan. Inilah yang disebut ikut aturan. Aturan yang digunakan orang ini aturan gravitasi, yang merupakan salah satu aturan paling banyak dipakai. Dia bisa mengubah gravitasi Devan sesuka hati. Begitu gravitasi berubah, hal itu akan berdampak besar pada kekuatan tempur seseorang. Misalnya, dengan gravitasi normal, seseorang bisa mengangkat beban seberat 100 pon. Tapi kalau sampai ke Athenos, 100 kg akan menjadi 10.000 kg. Jangankan mengangkatnya, tulangnya sendiri akan patah karena tidak kuat menahan gravitasi.
Dan lawan tidak cuma bisa mengubah gravitasi Devan. Dia juga bisa membuat senjatanya lebih berat, lebih kuat. Devan tidak buang-buang waktu, dia langsung keluarkan tongkat batu itu dan langsung menghancurkannya. Boom! Terjadi ledakan keras. Pria dengan pedang itu pun diterbangkan ribuan meter oleh Devan. Pedang di tangannya juga hancur berkeping-keping. Meski orang itu belum mati, tapi dia sudah susah bernapas. Melihat keadaan ini, orang-orang seketika jadi tegang. Jelas, orang itu tidak menduga Devan sekuat itu. "Kawan, kami tadi cuma bercanda, maafkan kami." Orang-orang itu pun sadar, mereka tidak sekuat Devan dan langsung minta maaf. "Pergi," ucap Devan dengan dingin. "Ayo pergi dari sini, pergi dari sini." Orang-orang membantu pria yang memegang pedang itu dan segera pergi. Tapi mereka tidak meninggalkan planet ini. Mereka malah menuju ke arah Ratu Laba-Laba. Jelas sekali, target mereka itu Ratu Laba-Laba. Mereka kebetulan bertemu Devan, jadi mereka datang untuk merampok Devan. Tanpa diduga, masalahnya lebih rumit. Ratu Laba-Laba cuma sampai tingkat alam overload. Orang-orang itu sudah mencapai alam kosmik. Tentu saja mustahil untuk menandinginya. Mereka menggunakan jaring khusus untuk menangkap Ratu Laba-Laba. Ratu Laba-Laba mau melawan, tapi saat dia melawan, jaring itu akan melukainya. Dan, semakin dia melawan, semakin ketat jadinya. Ratu Laba-Laba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Laba-laba kecil yang sangat banyak berkumpul, mau menyerang orang-orang itu. Sangat sekali karena Ratu Laba-Laba itu setingkat alam Emperor, dia bukan tandingan orang-orang ini. Laba-laba kecil setingkat alam Kaiser ini bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melawan mereka. Di bawah serangan Master Kosmik, area yang luas langsung dihancurkan. Tapi saat Ratu Laba-Laba ditangkap, laba-laba kecil ini tidak mau dia dibawa pergi walau mereka mati. Karena itulah, mereka maju satu persatu. Tapi, tidak peduli berapa banyak yang maju. Mereka semua dibantai tanpa ampun. Cuma dalam beberapa menit, jutaan laba-laba kecil dibantai. Inilah kekuatan mengerikan dari Master Kosmik. Bahkan mereka belum menggunakan kekuatan penuh. Kalau memakai seluruh kekuatan mereka, mereka bisa menghabisi jutaan laba-laba cuma dalam sekejap. Master Kosmik bisa menghancurkan sebuah bintang kecil. Target mereka itu Ratu Laba-Laba, tapi mereka tidak harus menghabisi laba-laba kecil ini. Alasan mereka menghabisi laba-laba kecil ini cuma untuk senang-senang. Jutaan laba-laba dimusnahkan. Ratu Laba-Laba tinggal sendirian. Air mata berdarah mengalir dari wajahnya. Oh, binatang ini benar-benar bisa nangsi. Jangan buang waktu, ayo kembali dan lapor pada Ratu. Semua orang mengeluarkan segel formasi teleportasi dan mau pergi dengan Ratu Laba-Laba. Tapi, saat ini, sebatang tongkat besar jatuh dari langit. Itu Devan. Dia belum pergi. Mereka tidak menduga kalau Devan akan mendadak menyerang mereka. Mereka kaget. Tongkat itu tebalnya beberapa meter dan panjangnya lebih dari 100 meter. Tongkat itu mengenai salah satu Master Kosmik dengan keras. Tubuh pria itu langsung hancur berkeping-keping. Devan terus menyerang. Satu tongkat sudah cukup untuk menghancurkan Master Kosmik sampai mati. Kami rakyat Ratu. Kalau kamu berani menghabisi kami, Ratu tidak akan membiarkanmu pergi. Seseorang mengatakan nama Ratu untuk menakuti Devan. Tapi dia terus dipukuli tanpa ampun sampai mati oleh Devan. Cuma dalam beberapa detik, lusinan Master Kosmik mati. Devan melepaskan ikatan jaring yang menjebak Ratu Laba-Laba dan mengatakan, "Laba-laba besar, aku bisa menyelamatkanmu untuk sekarang, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu terus-menerus.
Apa kamu mau? Imperium Athenos. Baiklah Kak, banyak yang melihat. Devan menepuk punggung Eliana dengan lembut. Bersambung.